Masjid Jami' Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, maghfirah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Boten panjang kala memanfaatkan waktu mungkin sampai jam 10 malam saja. Kita ngaji tafsir tadabbur surah Al-Qari'ah. Tafadhol ta'awud bersama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhol bersama Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Muga-muga Allah paring rahmat kepada kita dengan berkah Al-Quran. Allah yang maha tahu dengan makna atau murad ayat per ayat, namun kita berusaha memahami ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman alim ulama salaf maupun khalaf. Saya ambil minimal dari 2 kitab. Pertama kitab Tafsir As-Sawi, syarah daripada Tafsir Al-Jalalain, Jalalain Al-Mahalli maupun As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kitab ini jilid ke-6 karangan Syekh Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Khulwati As-Sawi Al-Misri Al-Maliki, salah satu kitab rujukan para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kiai-kiai kita termasuk para habaib biasa pakai rujukan kitab As-Sawi. Kemudian juga kitab yang satunya biasa Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Syekh Muhammad ibnu Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, salah satu kitab tafsir tertebal di dunia. Dan kita akan kombinasikan dengan tafsir-tafsir yang lainnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Qara'a artinya apa sih dari segi bahasa Arab? Pertama, daqqa, ngetok, gedor. Sesuatu yang gedor dinamai qari'ah. Yang kedua, bahasa Arab yang kedua artinya juga doroba. Dorbatan syadidah, mukul dengan pukulan yang dahsyat. Itu juga artinya qara'a atau qari'ah. Gedor kemudian bertubi-tubi, itu namanya qari'ah. Dari 2 bahasa ini. Yang ketiga, mufajji'ah, sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan. Pandangan kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita kaget, itu semuanya disebut qari'ah. Berarti sesuatu yang dobrak, kemudian bertubi-tubi, tidak hanya meletus, umpamanya meletus, kiamat meletusnya apa namanya? Gunung, tidak, tapi tetap ada merekahnya, terbelahnya langit, kemudian meteor jatuh dan macam bertubi-tubi terus. Nah, itu namanya tadi Al-Qari'ah. Kemudian makna yang ketiga adalah mahlikah atau mahlakah atau musibatan faragat kulla syai', semacam bencana musibah yang menghabiskan segala-galanya sehingga tidak ada yang tersisa satupun, secuil apapun benda, tidak ada yang tetap seperti semula, tapi semuanya akan berubah total. Itu namanya Al-Qari'ah, bencana yang menghabiskan, meluluhlantahkan segala-galanya. Kemudian makna qari'ah yang kelima, syadidatun fid dahri, bencana yang sangat, yang sifatnya ad-dahr, langka sekali,
Sesuatu yang langka mungkin maaf ada bencana 10 tahunan atau 50 tahun atau 100 tahunan, itu dalam bahasa juga disebut qari'ah. Nah, kemudian makna yang terakhir as-sautus syadid, dan ini kata Imam As-Sawi, wa fil asli as-sautus syadid. Di dalam asli bahasa Arabnya al-qari'ah adalah suara yang sangat dahsyat. Suara yang sangat dahsyat. Sehingga makanya waqila, beliau berkata, waqila li anna Israfil yaqra'u suara fi bin nafhi. Karena malaikat Israfil menyuarakan dengan tiupan yang bersuara, maksudnya di dalam sangka kalanya. Sehingga dari keterangan Imam As-Sawi ini, rasa-rasanya meskipun di ayat-ayat Al-Quran wa nufikha fis-sur ditiupkan sangkakala, bukan berarti hanya tiupan angin, tapi yang bersuara dahsyat, sehingga disebut al-qari'ah. Suara yang dahsyat, yang mengagetkan segala-galanya, menghancurkan segala-galanya, yang akhirnya bertubi-tubi bla 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 bla. Kemudian yang sifatnya sangat langka itu disebut al-qari'ah. Karena memang kiamat sangat amat langka, hanya sekali terjadi. Kemudian mal qari'ah. Nah, ayatnya dari hampir keseluruhan juz amma, surat ayat demi ayat yang ada di juz amma adalah hentakan, pertanyaan. Dan ini semuanya ini tanda-tanda makiyah di sini. Salah satu makiyah ayatnya pendek-pendek, terus nada intonasi bahasanya dialog, pertanyaan, hentakan, seolah-olah orang yang tertidur, orang yang lagi tidur dibangunin segera oleh Allah SWT. Mal qari'ah, bangun. Nah, itu bahasanya makiyah. Kemudian menunjukkan agar kita melek perhatian banget, lebih-lebih masalah tauhid. Mirip dengan mal qari'ah di sini. Pertanyaannya, mengapa harus bertanya Gusti Allah? Kenapa enggak harus al qari'ah? Langsung yauma yakunun, ada seperti itu. Kenapa harus mesti mal qari'ah ditambah lagi wa ma adraka mal qari'ah? Apa maknanya dan apa maksudnya? Tentu ada rahasianya. Allah bertanya tujuan utamanya atau hikmah pertama dalam rangka tahwil, at-tahwin wa ta'zim. Tahwil dan ta'zim. Tahwil itu meden-medeni, supaya kita yang mendengar atau Nabi Muhammad SAW ketika ditanya mal qari'ah, hai Muhammad, supaya Rasulullah itu benar-benar bukan sekedar perhatian, fokus, tapi benar-benar siap-siap. Engkau akan tahu betapa ngeri dan dahsyatnya, medeninya, menakutkannya al-qari'ah. Pertama dalam rangka meden-medeni atau mengagungkan suasana kiamat itu enggak sembarang suasana. Yang kedua, mengapa kalimatnya al-qari'ah diulang lagi? Takkid akan pasti terjadinya kiamat. Kemudian yang ketiga, kenapa mesti mal qari'ah di ayat kedua adalah sebuah pertanyaan? Ini menandakan bahwa kejadian dan dahsyatnya suasana qari'ah kiamat itu sendiri kharijatun an dairati ilmil khalaik. Pokoknya kharijah, keluar, an dairah, dari daerah ilmil khalaiki, pengetahuan seluruh makhluk Allah. Malaikat-malaikat Allah nggak bisa bayangin, atau bahkan akal pikiran manusia kabeh digabungkan jadi satu, membayangkan dahsyatnya kiamat tidak akan sama dengan hakikatnya kiamat nanti. Makanya perlu kengerian dan dahsyatnya suasana kiamat dikasih pertanyaan lagi, mal qari'ah, yang dipikirkan oleh seluruh malaikat, bahkan engkau pikirkan seperti apa Muhammad, dan dipikirkan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah tentang kiamat. Oh, di luar nalar, di luar akal seluruh makhluk Allah SWT. Bisa dipahami? Oke, mangguk-mangguk, yang penting lebar pokoknya ya. Kemudian ayat ketiga nanya lagi pertanyaan, tujuan diantaranya takkid, kepastian terjadinya kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau, atau maaf, siapa atau apa yang memberitahu dirimu hai Nabi Muhammad apa itu qari'ah? Allah bertanya subhanahu wa ta'ala, hai Muhammad,
Emang siapa yang bisa ngasih tahu tentang suasana kiamat, dahsyatnya kiamat kepada engkau kecuali aku. Ini kalimat wa ma adraka mal qari'ah berarti menunjukkan betapa dahsyatnya, takkid betapa dahsyatnya. Yang kedua adalah memang hanya Allah yang mengetahuinya. Memang ada Muhammad yang bisa ngasih tahu tentang kiamat kepada engkau kecuali saya. Bisa dipahami maksud saya, nggih? Oke, itu pertanyaan dari Allah yang hikmahnya adalah berarti kiamat kapan dan dahsyate kaya apa, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham berapa? Sing penting manggo. Kemudian yang keempat barulah mulai. Nah ini termasuk hikmahnya yang wama adraka mal qari'ah, bahwa semua syariat, informasi saat ini yang akan datang bahkan sampai fase-fase berikutnya semuanya sesuai prosedur syariatnya, sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bimbingan terus dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yauma, baru mulailah Allah menjelaskan, tak kandani ya. Tak kandani ibarat kata umpamanya ada anak kecil letole. Kamu tahu raksasa? Memang kamu tahu raksasa? Nah itu loh. Nampak bahkan pikiran atau bayangan Rasulullah SAW tentang kiamat tidak akan sama dengan yang dibagikan Nabi Muhammad SAW. Sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Yauma, yaitu hari. Yakunu ono, berubah, terjadi. Annasu, menungso kabeh tanpa kecuali adalah kal farasi, seperti kalau diterjemahan mungkin laron, tapi sepertinya tidak laron saja. Seperti laron, kupu-kupu juga faros, belalang juga faros, kemudian lalat, nyamuk itu faros, semuanya faros. Kebanyakan laron, seperti laron al-mabthuthi yang berhambur-hamburan kocar kacir nggak beraturan, al-mabthuth. Maaf, kalau dalam bahasa Arab mungkin kita buka di kitab Al-Jami' Ahkamul Quran halaman piro. Mana ya Allah. Oke. Imam Qatadah termasuk Imam Al-Faras berkata, Imam Qatadah berkata Al-Faras adalah at-thair, burung, alladzi yatasaqatu fin nari was-siraj, yang biasa jatuh, melingkari, menghinggapi, mendekati api maupun lampu lalu jatuh. Nah, maka disebut laron gitu ajalah. Oke, itu kata Imam Qatadah, ulama tabi'in. Memang masa kecil saya mungkin panjenengan juga ngalami kalau musim-musim penghujan banyak laron-laron bertebangan. Biasanya kalau masih ada lampu kita jebak, di bawahnya ada air, akhirnya pada berjatuhan. Mirip dengan zaman dulu, laron memang terjemahannya jenis burung berterbangan, sesuatu yang terbang yang biasa nyari-nyari lampu atau api kemudian dia jatuh. Kemudian Al-Farra, adapun Imam Al-Farra menerjemahkan Al-Faras itu adalah al-hamaj at-ta'ir min ba'udin wa ghairihi wa minhul jarad, segala yang gembel, yang lemah, yang bisa terbang, termasuk yang dari lalat, jenis lalat yang baru meletek dari telurnya, itu juga disebut al-faras. Termasuk al-jarad, belalang, adalah bagian daripada istilah faras. Sehingga laron faras, lalat ya faras, nyamuk ya faras, kemudian belalang juga faras. Ini menurut Imam Al-Farra. Kemudian al-mabthuth kan kocar kacir, tak beraturan, compar camrado. Kalimat ka menungso keadaannya saat kiamat itu seperti. Pertanyaannya, makna seperti itu apa? Kok Gusti Allah berfirman kal farashil mabthuth, seperti belalang atau seperti laron atau seperti lalat yang berhambur-hamburan kocar kacir? Dalam hal apa sepertinya, kesamaannya dalam hal apa?
Pertanyaan itu dijawab oleh ulama Imam As-Sawi. Yang pertama adalah al-kasrah. Akai menuso itu loh, koyok-koyok akai laron lalat yang berudul-berudul. Itu yang pertama. Yang kedua intisyar, hambur-hamburannya, kocar kacirnya wis enggak beraturan, enggak berarah. Itu maksudnya. Kemudian wadha'fu wadillah atau wadullah, lemai dan sangat hinanya menungso, koyok seperti lalat bahkan yang keluar dari endoke. Kemudian wal ittirab, goncang gancingnya, wat tatayur ilan nar, dan beterbangannya lari menuju satu titik. Kalau kebetulan al-faras ya titik yakni api. Wakau warukubu ba'dihim ba'da, dan tumpuk tinumpuke menungso iku lho, kocar kacir rak karuan kaya dene atau seperti laron tumpuk tinumpuk. Wallahu a'lam. Gambaran ini yang kita pikirkan nalar kita nggak bakal sama dengan kiamat. Kharijatun min dairati ilmil khalaiq. Kenyataan kiamat tidak akan pernah sama dengan pengetahuan, gaya, bayangan maupun pikiran seluruh makhluk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Adapun gunung-gunung, kenapa enggak gunung satu saja Ustadz? Gunung Muria atau gunung yang lain, itu menandakan seluruh gunung. Termasuk jika disebut jibal berarti gunung yang kecil pun ikut hancur. Dikarenakan yang gunung sak gede-gede gunung apapun jenisnya, berapapun banyaknya bakal berubah menjadi kal seperti al-ihni al-manfush, bulu yang beterbangan seperti wulu, Pak. Gak kebayang, Pak. Apa meneh sing hanya bukit kecil-kecil, artinya sangat amat lebih hancur lagi. Para alim ulama tafsir baik di kitab ini maupun kitab-kitab yang lain menjelaskan bahwa minimal secara global berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, gunung saat kiamat ada 3 fase perubahan. Dengan kiamat itu 3 fase perubahan. Yang pertama adalah tafattutuha, remuk hancur berkeping-kepingnya. Dengan kiamat itu yang pertama. Yang kedua adalah summa sayruratuha kal'ihn, berubah yang tadinya berkeping-keping kemudian hancur lagi sampai seperti bulu, entengi, lembute, kecilnya seperti bulu. Bukan hanya itu lagi, ditambah lagi karena di ayat ke-6 surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibal gunung-gunung wa bussatil jibalu batsa fakanat haba'am mumbassa. Oke, dihentakkan, dihancurkan, lalu kemudian fakanat berubah menjadi haba'am mumbassa, debu. Bukan tanah, Pak, debu yang bisa berterbangan, yang kadang kena cahaya baru kelihatan. Ya salam. Itulah sekeping-keping itu, secuil-cuil itu, sekecil itu, bukan lagi bulu tapi debu yang bisa masuk ke lubang hidung manusia. Gunung segede apapun, sekuat apapun berubah menjadi demikian saat di kiamat. Pertanyaannya lagi jemaah, mengapa Gusti Allah Subhanahu wa taala perlu menyinggung gunung-gunung? Kenapa tidak cukup yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth fa amma man, itu aja cukup. Apalagi yang dibahas adalah setelahnya adalah adapun menungso sapa wae yang berat timbangane, kan dibahas mereka. Kenapa enggak cukup menungso pokoknya hancur, wis pokoknya kocar kacir kaya farashil mabthuth, disinggung lagi termasuk gunung-gunung hancur berkeping-keping, lalu jadi bulu, bahkan sampai menjadi debu yang sangat ringan sekali. Kenapa? Dan kenapa Allah menyinggung gunung? Apa kira-kira jawabannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bagaimana? Supaya kita lebih paham dahsyatnya Qari'ah. Kita dibandingkan gunung lebih kuat mana?
gunung. Sekuat kalian wahai para manusia, sehebat kalian wahai para manusia, tak kandani ya gunung itu loh. Tanpa kecuali sehebat apapun gunung, hancur apa meneh sampean-sampean wahai menungso. Yakinilah bahwa kalian akan hancur, cur. Sehingga tidak ada keraguan di dalam pikiran kita tentang kiamat memang sangat dahsyat. Enggak ada yang tersisa. Kemudian fa amma man Ustaz, maaf barangkali ada manfaatnya. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, contoh Al-Qamar, manungso diibaratkan oleh Allah ka'annahum, sesungguhnya mereka jaradum muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Jarad artinya memang belalang. Tapi kalau al-farash bisa masuk lalat, bisa masuk laron, lebih-lebih memang Imam Qatadah dan beberapa ulama tabi'in ada laron itu aja. Loh, yang benar mana? Allah kok mengibaratkan, mengilustrasikan keadaan yang menuso nanti koyok laron loh ya. Tapi sisi lain di ayat Al-Quran yang lainnya Al-Qamar ayat ke-7 seperti belalang. Yang benar mana Pak Bu? Yang benar surah Al-Qamar apa surah Al-Qari'ah? Kira-kira mana yang benar? Dua-duanya benar. Kombinasinya adalah awal mula. Sepakat para alim ulama, kombinasi di ayat-ayat tersebut awal mula menungso persis seperti laron. Kocar kacire, banyake, tanpa arah, tanpa komandan. Pokoknya sebuah kemana saja rak karuan. Dari sejak kiamat sampai termasuk di kitab ini saat bangkit dari kubur. Lebih-lebih mereka yang tidak pernah percaya ba'ats sebelumnya dan berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adur rahman, seterusnya. Dengan kagetnya mereka berkata, celaka, siapa yang membangkitkan kita dari marqadina, tempat istirahat nyenyak kita, alam barzah mereka, kematian mereka, nyenyak mereka. Kemudian dijawab oleh malaikat atau orang-orang mukmin kepada mereka yang musyrik atau yang tidak percaya ba'ats, hadza ma wa'adur rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Ma'asyiral muslimin, kagetnya mereka, inilah dalam keadaan kal farashil mabthus, menungso pada umumnya, lebih-lebih yang tidak percaya, tidak yakin dengan ba'ats, wis tanpa arah, kocar kacir, bingung. Baru kemudian summa lamma, saya cuil-cuilan, loncat-loncat, inti-intinya saja. Summa lamma yud'auna lil hisab yakunu kal jarad. Kalau Imam As-Sawi versi beliau, adapun ketika mereka dipanggil oleh petugas-petugas Allah, malaikat-malaikat Allah untuk penghisapan pada mahsyar kocar kacir, kemudian mulai menjelang penghisapan, di antaranya adalah temui, ikuti imam masing-masing. Lah itu, ikuti komandan masing-masing, ikuti seseorang yang kalian idolakan, yang kalian cintai. Kalau kita cinta orang soleh, cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah ada magnet, ada power tertentu. Kita gabung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Lah baru ketika ada panggilan malaikat untuk berkomunitas, komunitas sesuai yang diidolakan, atau menuju satu titik penghisapan, ini baru yang disebut ka'annahum jaradum muntashir, menungso nanti seperti belalang. Karena belalang berbeda dengan laron. Belalang itu ada komandannya. Komandannya kemana? Dia akan ikut ngatur. Namun laron semrawut oraka karuan. Dua-duanya benar. Awalnya seperti kal farashil mabthus, lanjut ketika menjelang penghisapan menungso seperti ka'annahum jaradum muntashir. Paham ra paham? Muga-muga paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa amma, mulailah terperinci keadaane menungso kaya apa. Maka adapun man seseorang sakulat yang sudah berat mawazinuhu, timbangan-timbangane. Ya tetap timbangan satu untuk satu orang. Nah, kemudian apa makna sakulat mawazinuhu? Di dalam kitab ini maksudnya sepakat para alim ulama dari beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW, mizan akhirat itu memiliki kifah. Kifah itu dalam bahasa Arab wadah.
Kifah itu adalah mangkok, sesuatu yang wadah itu termasuk timbangan. Kalau ada timbangan 2 itu namanya kifah itu. Nah itu loh namanya kifah. Mangkoknya itu namanya kifah. Hanya saja kebanyakan para alim ulama 2 kifah, satu untuk yang baik hasanat, yang satunya untuk sayyiat. Akan tetapi sebagian alim ulama mengatakan waqila tidak, tapi satu kifah, satu saja timbangan yang dipegang oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana teknisnya? Wallahu alam bisawab. Ini ijtihad para alim ulama memahami kifah yang pernah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam As-Sawi rahimahullah taala, jika lebih berat angglek ke bawah itu bagian yang kifah hasanat, maka itu loh yang dimaksud fa amma man saqulat mawazinuhu, timbangan kebaikannya abot. Adapun nanti wa amma man khafat mawazinuhu, adapun jika bagi seseorang yang ringan timbangannya, maksudnya timbangan amal solehnya ringan, yang lebih berat maksudnya adalah yang sayyiat. Itu kata Imam As-Sawi. Apakah ada kejadian yang 50-50? Pasti terjadi. Imam Ibnu Mas'ud dan Imam As-Sawi juga berkata terjadi. Saat mizan akhirat ternyata persis Enggak ada yang anglet. Pokoknya sama-sama 50%, 50%. Itulah nasibnya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf dalam surah Al-A'raf ayat ke-46 dan 47. Piye bentuke mizan akhirat Ustaz? Masih ada berapa jam Ustaz ini? 30 jam. Alhamdulillah. Oke, mizan akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, mungkin di sini ada, orang kesuwen. Mizan akhirat yudau al mizanu yaumal qiyamati, fataqulul malaikatu au kama qal, mizan akan diletakkan, ditaruh, dibentuk Gusti Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Kemudian ternyata fataqulul malaikatu lau tudau au wuzin atau tuzanu, jika diletakkan atau ditimbang as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi, Pak. Maaf, langit-langit bukan langit satu tok, semua langit dan bumi dijadikan satu. Kemudian ditimbang di mizan akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wuzinat, pasti akan masuk blek dan bisa ditimbang. Makanya tak heran kata Nabi SAW, fataqulul malaikah, malaikat saat menemukan mizan akhirat yang kata Rasul tadi, langit-langit dan bumi saja amblong bisa masuk satu timbangan itu kifah saja, malaikat berkata, ay Rabb, wahai Rabb, liman yazinu hada, kanggo sopo timbangan niki. Iki timbangan raksasa. Wong gimana enggak raksasa? Wong langit-langit bisa masuk, bumi bisa ditimbang oleh mizan akhirat. Yakin enggak yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dhakhbun kabir, bir, raksasa itu mizan akhirat. Saat bertanya, ini kanggo sapa timbangan ini wahai Allah, wahai Rabb, tanya malaikat-malaikat. Allah menjawab, liman syi'tu min khalqi, bagi seseorang makhluk yang aku kehendaki untuk harus mizan. Artinya dari kalimat itu nampak wallahu alam, di antara makhlukku yang aku kehendaki yang ditimbang harus ditimbang. Nah ini loh bagi mereka-mereka. Nampak ada seseorang menungso, ya bukan seseorang saja, insya Allah 70.000 ditambah kelipatan lagi 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa nyicipi neraka jahanam. Amin Allahumma amin. Karena kalimatnya dalam hadis qudsi tadi, liman syi'tu min khalqi, timbangan raksasa ini diperuntukkan untuk makhlukku yang aku kehendaki. Kemudian bagaimana komentar dan keadaan malaikat ketika mendapatkan jawaban Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Malaikat-malaikat menjawab, subhanak, subhanak,
Maha suci Engkau ya Rabb, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami ikrar, kami mengaku, kami jujur. Malaikat-malaikat berkata, kami ikrar belum atau tidak bisa beribadah kepada Engkau haqqa ibadatik, sebenar-benar ibadah. Malaikat yang terkenal dalam ayat ke-6 surah At-Tahrim halaman yang pertama sebelah kiri dari bawah nomor kedua, la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang maksiat ngaku, nunduk, nangis, wedi, jereh. Ya Allah, subhanak, subhanak, subhanak. Selama ini kami belum bisa beribadah kepada Engkau sebenar-benar ibadah. Piye nasib kami ini malaikat-malaikat. Malaikat saja takut untuk ditimbang amal mereka dengan mizan akhirat. Tamparan buat saya dan panjenengan, bagaimana dengan nasib kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bolak-balik maksiat dosa. Nggih napa nggih? Panjenengan niku lho, kakean dosa apa sithik dosane? Wah, ya Allah. Tentunya harusnya lebih takut, lebih nunduk, lebih nangis daripada tangisnya malaikat ketika mengetahui mizan akhirat. Oke Ustadz, barangkali ono amalan-amalan lah atau wirid-wirid yang bisa nyelamet ke kita saat mizan akhirat. Di tengah-tengah kita jujur, dosane ora agrake, kakean. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Paling tidak berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, al-kalimatut thayyibah. Segala bentuk kalimat-kalimat thayyibah itu bisa memberatkan sangat amat mizan akhirat. Yang pasti memang keadaan atau gambarannya seperti itu. Ayat ke-7 surah Al-A'raf, wal waznu yauma idzinil haqq. Mizan itu bagaimanapun mungkin nggak masuk akal, tapi itu hak, nyata dan pasti akan ada. Kemudian wirid-wiridnya apa? Pertama kalimat thayyibah. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, mungkin beberapa tahun yang lalu saya masih ingat pernah bercerita kepada panjenengan. Ada di antara makhluk Gusti Allah yang nanti saat baca catatan amal ternyata isinya elek kabeh. Halaman pertama sampai akhir elek kabeh. Kemudian saat mizan dia masih nangis karena nggak ada harapan masuk surga kayaknya, pasti neraka ini. Kemudian ternyata takdir Allah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ditanya oleh Allah dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hai hambaku, atumkiru hadhihi kullaha, apakah engkau mengingkari catatan-catatan amal burukmu ini? Jawaban dia, la ya Rabb, tawakal pasrah. Ora bablas, aku mengakui itu memang tindak tandukku, kelakuanku, kalau bahasa luarnya kebajinganku. Yang kedua, oke, ngaku, nggak ada ngelak, nggak ada bantah kepada Allah. Ini panjenengan-panjenengan yang biasa sopan santun, nggak bantah, insya Allah ada harapan besar selamat insya Allah. Yang kedua, apakah engkau atukhtiul hafadhah? Mungkin sampean nyalah ke malaikat hafadhah, Raqib Atid alaihi salam. La, ya Rabb, ora Gusti, ora. Bener ilmune Raqib Atid, bener tak akui, aku gak nyalahke. Wong sing biasa di dunia ngelak, manfaat. Ini memang Raqib Atid salah iki catetane. Naudzubillah. Yang ketiga, alakal udzur, sampean punya alasan mungkin bela diri gugatan, enggak punya la syai'. Yang keempat, alakal hasanah, sampean punya kebaikan. Ora duwe babar blas Gusti, dari halaman pertama sampai akhir elek kabeh. Kemudian, wahai hambaku, kamu punya 1 kebaikan. Mulai seneng, wahai malaikat, keluarkan bitaqah, 1 kertas, 1 kartu.
Ternyata kutibat alaiha, tertulis kata Rasulullah SAW, tertulis pada kertas itu kalimat la ilaha illallah. Apakah teknisnya, apakah hakikatnya orang ini buajingan tengik seratusan tahun, akhir hayatnya la ilaha illallah? Wallahu a'lam. Ataukah memang sepanjang hidupnya pernah la ilaha illallah dan itu sangat-sangat dalam, sangat ikhlas dan Allah ridha? Wallahu a'lam. Yang pasti ada kalimat la ilaha illallah yang bisa nyundul, nyonggek ridho rahmati Allah. Ini loh kalimat la ilaha illallah. Akhirnya berkomentar, ya Rabb, ma hadhil hasanah fi hadhihi sayyiat. Apa manfaate kebaikan siji tok til mriki til dibandingkan timbangan catatan buruk yang seabrek-abrek. Ora iso belo aku, ora iso nyelametke. Versi gambarnya Allah tersebut. Perhatikan baik-baik. Catatan amal ditimbang. Ternyata yang buruk semuanya tadi dan satu kertas pada kifah kebaikan. Ternyata lebih angglek, lebih berat bagian kifah yang baik. Udkhulal jannah. Masuklah ke surga. Amin Allahumma amin. Cuman siapa yang bernasib seperti itu? Gitu. Kalau panjenengan ya silakan berharap, kalau saya berharap mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin ya Allah. Pasti akan terjadi seperti itu. Pertama kalimat perbanyaklah la ilaha illallah. Kemudian tidak sedikit dalam hadis-hadis yang sahih, walhamdulillah tamlaul mizan. Dzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu loh tamla, bisa memenuhi, bisa memberatkan amat sangat mizan akhirat. Oke, dzikir alhamdulillah. Tadi kan saya sampaikan al kalimat thayyibah secara terperinci, sering-seringlah la ilaha illallah. Secara terperinci alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah termasuk zikir ba'da salat fardu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku kasih tahu ada amalan yang sepele namun sangat amat manfaat besar di sisi Allah nantinya. Di ujung hadisnya adalah memberatkan mizan akhirat. Di ujung hadisnya panjang, di ujung hadisnya memberatkan mizan akhirat. Dan sungguh sepele namun banyak manusia yang melalaikannya. Apa itu ya Rasulullah? Wahai Ali, antusabbiha asharan wa antahmada asharan wa antukabbira asharan fi duburi kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, yaitu 10 kali subhanallah 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 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Sehingga para alim ulama menyimpulkan terbaik untuk ukuran minimal tasbih, tahmid, takbir selesai sholat fardu adalah 10 kali. Karena hadis ini bahwa 30 dzikir tersebut dikalikan 5 waktu berarti total berapa Bapak Ibu? 1000 siapa? 5 kali 3 berarti 150. Dan kemudian kata Rasulullah SAW 150 tapi menjadi 1500 minimalnya untuk mizan di akhirat nanti. Akhir hadisnya seperti itu. Artinya minimal terbaik adalah 10 kali 10 kali 10 kali. Paling afdolnya ya secara umum 33 kali, 33 kali, kemudian 33 kali penyempurnaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau riwayat Aisyah biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau Ibnu Abbas biyadikal khair wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam-macam terserah, cukup wa huwa ala kulli syai'in qadir juga boleh. Termasuk takbirnya menjadi 34 kali juga boleh, ada hadisnya. Kemudian selain daripada itu hadis muttafaqun alaih, kalimatani khafifatani 'ala lisan, 2 kalimat yang ringan sekali pada lidah, saqilatani fil mizan, sangat memberatkan timbangan mizan akhirat,
habibatan ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman, yaitu wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Monggo jika merasa dosane kakean dan takut saat timbangan mizan akhirat, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah atau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, termasuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Percaya rak percaya, memang sudah dinas oleh Rasul SAW, sepele, memang sepele, kecil, dan banyak menungso di antara umat Rasul SAW melalaikannya. Mudah-mudahan dari pelajaran singkat ini saya panjenengan tidak melalaikan wirid walaupun kesannya sepele. Insya Allah manfaat yaumul akhir nanti. Masih ada waktu, Ustaz? Hah? Kok cepat sekali? Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dengan salam saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti sudah paham semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.